Pertempuran besar di negeri Wano masih berlanjut hingga saat ini. Tentunya bukan hal yang mudah bagi aliansi bajak laut topi jerami mengalahkan dua Yonko sekaligus. Ya, meskipun bawaan Kaido seperti headliner, Tobiropo, dan komandan Yonko Kaido telah berhasil dikalahkan, tapi masih ada Kaido dan Big Mom yang sekarang menjadi fokus utama aliansi bajak laut topi jerami untuk segera mengakhiri pertempuran di negeri Wano. Masalahnya bukan hanya itu saja, kedatangan agen pemerintah dunia untuk menculik Nico Robin semakin meramaikan jalannya pertempuran. Namun belum tentu hanya mereka saja yang datang. Di akhir manga One Piece chapter 1037 kemarin, Zunisa diperlihatkan telah tiba di dekat perairan negeri Wano. Selain itu, kemungkinan besar Angkatan Laut pun akan meramaikan jalannya pertempuran setelah Pulau Onigashima mendarat di negeri Wano. Fujitora yang masih memiliki tugas utama dari Sakazuki Akainu untuk menangkap Luffy bisa saja akan datang menyusul. Nah, menurut Mimin sih, jika Nico Robin ini berhasil ditangkap oleh agen pemerintah dunia ataupun Angkatan Laut, ini akan menjadi sebuah awal untuk membuka arcs baru. Karena seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 1028, kita telah diperlihatkan bagaimana pemerintah dunia ini benar-benar serius untuk menangkap Nico Robin. Seperti yang dikatakan oleh Rob Lucci kepada 3 agensi CP0 yang berada di negeri Wano, bahwa salah satu misi besar mereka adalah menangkap Nico Robin. Dan kedatangan agen pemerintah dunia pada manga One Piece chapter 1037 kemarin menandakan jika Nico Robin saat ini benar-benar dalam bahaya. Selain itu, kemunculan Im Sama pada manga One Piece chapter 906 dan sebuah topi jerami raksasa yang berada di Mary Joyce bisa menjadi sebuah petunjuk jika Luffy akan datang ke Mary Joyce. Dan bukan hanya itu saja, poster bounty milik Luffy yang dirobek oleh Im Sama juga semakin menegaskan bahwa Luffy salah satu orang yang merupakan ancaman bagi pemerintah dunia selain Kurohige, Shirahoshi, dan Nefertari Vivi. Memang sih, Luffy ini merupakan salah satu bajak laut generasi terburuk, maka tak heran jika Luffy dicap selalu membuat masalah dan mengacak-acak wilayah kekuasaan pemerintah dunia dan juga Angkatan Laut. Seperti contohnya saja ketika Arch Enies Lobby, Impel Down, dan Marineford. Di Arch Enies Lobby menjadi sebuah awal di mana Luffy menyatakan perang kepada pemerintah dunia dengan membakar bendera pemerintah dunia. Lalu di Arch Impel Down, Luffy ini membuat kesal lagi pemerintah dunia dengan berhasil menerobos dan kabur dari penjara Impel Down. Bahkan, akibat perbuatannya ini, banyak sekali para tahanan Impel Down yang berhasil melarikan diri. Dan sejak saat inilah, Luffy menjadi orang kedua yang berhasil kabur dari penjara Impel Down yang dikenal sangat ketat sekali. Lalu puncak kekesalan pemerintah dunia ini terjadi saat perang Marineford. Luffy dan para tahanan Impel Down datang untuk menghentikan eksekusi dan membebaskan Ace. Akibat perbuatannya ini, Sengoku pun sampai kesal kepada Luffy hingga dia mengumumkan bahwa Luffy merupakan anak dari orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia, yaitu Monkey D. Dragon. Nah, dari rentetan peristiwa tersebut sudah jelas jika pemerintah dunia khususnya Im Sama dan Gorosei pasti sangat kesal sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh Luffy. Di sisi lain, seperti yang diberitakan pada surat kabar Morgan bahwa telah terjadi sesuatu hal yang buruk kepada Sabo saat berlangsungnya Reverie. Sabo sendiri memang pada awalnya ingin menyatakan perang kepada pemerintah dunia, namun apa yang dilakukannya tersebut tidak sesuai dengan rencananya. Ada kemungkinan sih jika Sabo ini telah berhasil dikalahkan oleh Admiral Fujitora dan Admiral Green Bull. Selain itu, apa yang dikatakan oleh Monkey D. Cap kepada Raja Neptune tentang hal buruk yang menimpa kerajaan Alabasta setelah berakhirnya Reverie semakin menegaskan bahwa kemungkinan terburuknya adalah Sabo, Vivi, dan Raja Cobra berhasil ditangkap oleh pemerintah dunia. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa dari keempat poster yang dibawa oleh Im Sama, hanya poster milik Vivi sajalah yang terlihat masih utuh. Poster milik Luffy dan Kurohige ini dirobek oleh Im Sama, sedangkan poster milik Shirahoshi ditusuk pedang. Menurut Mimin sih, artinya Im Sama ini memang sedang menargetkan Vivi. Sabo, Vivi, dan Raja Cobra memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Luffy. Tentu jika hal ini sampai terdengar ke telinga Luffy, jelas Luffy tidak akan diam saja. Apalagi jika Nico Robin ini juga sampai tertangkap oleh pemerintah dunia.
setelah Luffy berhasil mengalahkan Yonko Kaido, pergerakan Luffy akan dimulai. Luffy akan langsung bergerak menuju ke Mary Joyce bersama dengan aliansi bajak laut topi jerami. Dan aliansi Grand Fleet yang mengetahui kabar penculikan Nico Robin juga akan bergabung dan membantu Luffy untuk pergi ke Mary Joyce. Sedangkan di sisi lain, Revolutionary Army yang sebelumnya memang menyatakan perang kepada pemerintah dunia, pastinya akan datang untuk menyelamatkan Sabo dan Nico Robin. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa Nico Robin ini pernah magang di kantor Revolutionary Army, jadi tak mengherankan jika Robin memiliki hubungan dengan Revolutionary Army. Dan hal yang tak kalah penting juga adalah hasil Reverie untuk membubarkan dan menangkap Shichibukai menjadi tujuan utama pemerintah dunia. Pemerintah dunia ini mengutus angkatan laut untuk menangkap mantan Shichibukai seperti Mihawk, Buggy, Weevil, dan Hancock. Nah, menariknya di sisi lain, pada manga One Piece chapter 956, Kurohige pernah mengatakan bahwa dia dan kelompok bajak lautnya akan melakukan sebuah pergerakan. Menurutnya, daripada sesuatu tersebut jatuh ke tangan angkatan laut, lebih baik kelompok bajak lautnya saja yang pergi mengambilnya. Dan saat ini kemungkinan besar sih pergerakan Kurohige ini telah dimulai, di mana kelompok bajak laut Kurohige ini telah memulai bentrokan dengan angkatan laut. Tentunya akan sangat menarik jika yang diincar oleh Kurohige ini adalah salah satu mantan Shichibukai, atau mungkin justru Kurohige akan menghadang kapal milik pemerintah dunia yang telah berhasil menangkap Nico Robin. Karena seperti yang kita tahu, Nico Robin ini juga menjadi incaran dari seorang Yonko seperti Yonko Kaido dan Big Mom. Namun terlepas dari hal tersebut, tentunya jika Mihawk dan Hancock berhasil ditangkap oleh angkatan laut, jelas ini akan membuat kelompok bajak laut topi jerami semakin marah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dunia ataupun angkatan laut. Karena Mihawk ini merupakan guru dari Zoro, sedangkan Hancock merupakan orang yang dekat dengan Luffy. Aliansi antara bajak laut topi jerami dan Revolutionary Army pun akan terbentuk dan bekerja sama untuk membebaskan mereka. Dan dari sinilah awal di mana Luffy akan bertemu dengan ayahnya, yaitu Monkey D. Dragon. Pemerintah dunia dan angkatan laut yang telah menyadari bahwa mereka akan datang ke Mary Joyce tentu sudah mempersiapkan semuanya dengan matang untuk melawan Revolutionary Army dan juga aliansi bajak laut topi jerami, di mana hal ini akan menjadi awal pertempuran terbesar antara bajak laut, Revolutionary Army melawan pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Akankah pertemuan Dragon dan Luffy menjadi awal pertempuran besar melawan pemerintah dunia dan juga angkatan laut? Oke, jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. And see you next time!